pakai Indomie 1 dus ada, ya banyak lah gitu, Babe nggak usah jelaskan, tapi tanpa materi gitu ya. Hai sahabat buncit, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, and share supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Salam buncit. Kembali lagi di channel Bang Buncit TV dengan narasumber Babe Buncit ya, Pak Dodi Darumadi. Kelahiran 26 Desember 74, benar ya Pak ya? Betul. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak mengenai Boleh. KHNA Tangsel, atau ada edukasi sedikit tentang SK ya Pak ya. Gimana sih Pak proses terbentuknya KHNA Tangsel? Proses terbentuknya KHNA Tangsel. Dulu itu saya juga korban sebenarnya dari pinjol. Stres, pusing, muter sana muter sini, gade sana gade sini. Akhirnya dapat informasi, ketemulah Bapak Ahmad Junaidi dari Secret Financial. Itu kalau nggak salah 2019 akhir saya ketemunya. Saya coba untuk mulai belajar, cek YouTube-nya beliau, yang alhamdulillah bisa menguatkan hati. Nah, dari situ saya gabung ke grup nasional waktu itu ya, terus dipindahkan ke grup wilayah. Alhamdulillah pada saat itu ada pemilihan ketua cabang. Nah, ini saya coba untuk mengajukan diri menjadi salah satu pimpinan cabang. Alhamdulillah kepilih sama beliau. Nggak tahu kenapa nih saya bisa kepilih, dan mulai dari situ 2020 bulan Februari kalau nggak salah, Februari Maret kalau nggak salah ya, saya lupa. Mulai saya bentuk tim tuh di situ. Jadi asal muasalnya sebenarnya dari pinjol juga. Saya korban pinjol gitu ya. Bisa dibilang apa dan siapa sih Pak KHNA itu? Apa dan siapa? Apa dan siapa sebenarnya, kalau apanya itu KHNA itu Kantor Hukum Nenggala Aluhur. Ini perkumpulan dari advokat atau lawyer atau pengacara gitu ya, yang memang tugasnya membantu orang-orang yang berperkara, seperti salah satunya ya saya juga gitu ya, dan sahabat-sahabat buncit semua ya. Siapa KHNA? Nah, di dalamnya tentu pasti ada mentor kita Bapak Ahmad Junaidi SH. Di situ ada Pak Imam juga, ada Pak Zek juga ya. Terus ada teman-teman tim lawyer lainnya yang ada di Surabaya, karena mereka berkantor pusat di Surabaya. Jadi KHNA ini adalah Kantor Hukum Nenggala Aluhur yang isinya semuanya lawyer atau advokat atau penasihat hukum gitu ya. Senjata utama KHNA Tangsel itu apa sih Be? Senjata yang pasti bukan golok ya, yang pasti bukan celurit atau parang gitu ya, bukan. Senjata kita sebenarnya punya pengetahuan khusus tentang hukum, khususnya hukum hutang piutang. Itu senjata kita. Kita mengetahui seluk-beluk hutang piutang ya, mulai dari cara penyelesaiannya,
trik menghadapinya ya, itu menjadi senjata kita ya. Dan satu, tim kita juga di sini semua ya, keluarga Buncit semua ini juga salah satunya memang, bahkan semuanya itu mengetahui seluk-beluk hukum tentang hutang piutang, karena memang kami diberikan pembelajaran ya, secara langsung dan tidak langsung oleh Bapak Ahmad Junaidi. Di situ kita bisa menghadapi semua perkara-perkara sahabat-sahabat Buncit semua. Gitu. Bicara SK nih Be, Ya, SK. boleh dong edukasi sedikit tentang SK? Maksudnya edukasi itu konsep, cara kerjanya, kekuatan dan efektivitas SK dalam menangani kasus yang terjadi selama ini itu seperti apa sih Be? Oke, saya kasih tahu ya. Yang sejauh kita tahu, SK itu surat kuasa, singkatan ya dari surat kuasa. Surat kuasa itu apa sih? Surat yang menguasakan atau melimpahkan perkara ya, atau masalah dari yang berperkara atau dari yang bermasalah ke orang yang mengerti cara menyelesaikan masalah perkara tersebut, gitu ya. Nah, SK kalau di Tangsel ini biasa kita namakan surti. Wah, surti. Bukan surti cewek ya, surti gitu, bukan. Surti itu singkatan juga, jadi surat sakti. Ya. Surat sakti itu harus dibuat dari orang yang berperkara ya, sahabat-sahabat Buncit semua yang punya perkara kepada kita ya, sebagai penasihat hukum atau konsultan hukum, di mana kami lebih mengetahui bagaimana sih cara penyelesaian perkara Anda, begitu ya. Nah, SK itu pasti berbayar ya, karena memang kita kan jasa, bergerak di bidang jasa konsultasi yang mengarah ke apa? Ke ranah-ranah yang sifatnya ada hukumnya, itu ada perundang-undangannya. Nah, kalau si sahabat-sahabat Buncit belum bikin SK atau belum memiliki SK, kami sebagai orang yang ingin membantu ya tidak bisa, karena nanti kami akan berhadapan sama lawannya kan. Nah, lawannya pasti bertanya, ini siapa gitu kan, ini siapa, saya tuh berperkara sama si Fulan bin Fulan, bukan sama Anda, itu ya, dimengerti. Jadi kalau sudah bikin perkara bahwa oh iya betul Anda berperkara sama Fulan bin Fulan, tapi karena Fulan bin Fulan sudah memberikan kuasa kepada kami, jadi Fulan bin Fulan itu yang berperkara itu, yang bersangkutan adalah kami adalah dia, gitu ya. Jadi disitulah cara penyelesaian perkara menggunakan SK ya, gitu sahabat Buncit. Kalau untuk konsepnya di Tangsel, SK itu gimana Be? Cara kerjanya atau cara dari pembuatannya, terus adakah agreement dari Tangsel dengan klien? Jadi gini, SK kalau di Tangsel khususnya dari kantor hukum Ninggala Alubur cabang Tangerang Selatan, mereka-mereka yang berperkara, yang bermasalah itu pasti konsultasi dulu ke kita, ya kan? Mereka curcol dulu, curcol itu curhat gitu ya tentang perkaranya mereka. Nah, kita mendengarkan dengan seksama ya, terus apa sih titik permasalahannya, bagaimana sih? Oh, kita lihat nih ada sedikit celah di mana perkaranya itu bisa kita selesaikan gitu ya. Nah, setelah mereka konsultasi baru kita arahkan ke pembuatan SK. Karena apa ya tadi, untuk menguatkan bahwa posisi kita adalah dia nantinya pada saat menyelesaikan perkara, mulai dari pinjol, CC ya, kartu kredit ya, permasalahan kartu kredit, KTA ya, terus ada koperasi, ada juga rentenir ya, terus juga leasing mobil motor, terus juga ada lagi KPR ya, kredit pemilikan rumah atau KPA, kredit apartemen gitu ya. Itu kita arahkan dulu yuk buat SK dulu. Begini, untuk angka Babe nggak bisa nyebutin nih terlalu detail ya, karena ini kan menyangkut bagaimana sih tingkat kesulitan perkaranya gitu ya. Kalau perkaranya rendah ya pasti biayanya rendah, tingkat kesulitannya agak medium ya pasti akan
naik sedikit gitu ya. Tapi tetap visi dan misinya Bapak Ahmad Junaidi membuka cabang ini kami sama sekali tidak bisa dikategorikan tidak mengambil keuntungan atau profit atau money oriented. No, sama sekali tidak. Kami di sini benar-benar bersifat membantu sahabat-sahabat buncit semua yang berperkara, khususnya perkara hutang gitu ya. Nah, dari situ bikin SK, selesai baru kita jalan tuh ya, memberikan mediasi ya, musyawarah kepada pihak lawan ya. Tapi di SK itu kita juga harus minta komitmen nih dari sahabat-sahabat buncit, karena gini, SK ya kita kan maksudnya menengahi perkaranya si klien kepada pihak lawan, yaitu kreditur pastinya ya. Kalau bicara lawan tuh bisa perorangan, bisa perusahaan atau instansi, tapi kita yang menengahi gitu ya. Nah, kreditur itu kita negosiasikan, kita mediasikan, karena si klien kita ini tidak sanggup dulu untuk membayar gitu. Sanggupnya misalnya hanya bisa membayar 500.000 gitu ya per bulan, yang tadinya mungkin cicilannya 3 juta gitu. Kita negosiasikan di program keringanan pemerintah restrukturisasi dapat 500.000 ya. Nah, pada saat kita mediasi negosiasi selesai, terkadang ini dia kadang-kadang suka Babe agak bingung ya, karena banyak dari klien-klien kita yang sudah dapat keringanan ya, tapi tidak ditunaikan. Itu yang terkadang Babe suka dan keluarga buncit suka aduh. Akhirnya apa? Kredibilitas kita sebagai negosiator atau konsultan hukumnya si klien jadi jelek di mata kreditur gitu ya. Karena di sini kan kita juga ingin menjalin hubungan sama mereka supaya apa? Nanti calon-calon klien baru yang lainnya yang dengan mungkin perkaranya sama, krediturnya sama, itu tetap bisa dibantu oleh mereka. Nah, tapi kalau kadang-kadang sudah dapat keringanan, misalnya dari 2 juta bisa 500.000, atau dapat relaksasi, atau dapat pelunasan khusus, pada jatuh temponya tidak dibayar ya sama klien dari sahabat buncit gitu ya, akhirnya krediturnya kan nagih ke kita gitu ya. Nah, ini yang suka akhirnya dilematis buat kami sebagai penasihat hukum dan bisnisnya sahabat buncit gitu. Jadi kalau sudah kita bantu menggunakan SK dan semua hasil negosiasi dan mediasi disetujui, harusnya ditunaikan gitu ya, harus komitmen gitu. Itu jadi ini seluk-beluk SK yang terkadang menjadi polemik buat KHN, khususnya KHN Tangsel ya gitu ya. Jadi mungkin itu dulu kalau masalah SK, saya rasa semua kantor advokat pasti tahu lah gitu. Umur SK itu berapa lama sih, Beh? Bagaimana jika SK sudah habis umurnya tetapi perkara belum selesai? Umur SK, umur SK ini biasanya kita buat 6 bulan ya, dari mulai penandatanganan sampai nanti jangka waktunya selama 6 bulan. Kenapa kita buat 6 bulan? Karena prediksi kita dalam penyelesaian perkara itu sebelum 6 bulan sudah selesai. Dan alhamdulillah yang sudah kisaran 3 bulan, 2 bulan, kadang-kadang malah hanya 1 bulan sudah selesai. Paling lama 4 bulan itu sudah selesai gitu. Jadi kita kasih jeda waktu 6 bulan karena periode itulah dimana periode waktu pada saat kita mediasi dan negosiasi. Karena negosiasi kan orang namanya nego ya, nego kan nggak 1 hari 2 hari seminggu tembus ya, pasti ada pertimbangan tersendiri dari pihak kreditur. Mereka meeting dulu, mereka memutuskan dulu, menimbang dulu ya kan. Nah, begitu juga dengan klien. Kalau sudah ada keputusan, ya kita juga minta waktu untuk mendiskusikan, untuk mendapatkan jeda waktu supaya bisa mengumpulkan dananya begitu kan untuk pembayaran. Jadi kenapa 6 bulan ya, itu seperti itu ya. Tapi ada nggak, Bi, kasus yang umur SK-nya sudah habis
akan tetapi perkaranya itu belum selesai gitu. Untuk itu cara penanganannya dari Tangsel sendiri gimana, Be? Alhamdulillah sih yang sudah Tangsel alami sampai dengan hari ini tuh belum ada ya. Sebelum 6 bulan itu alhamdulillah sudah selesai semua, paling banyak itu paling lama 4-5 bulan sudah selesai. Tapi jika misalnya tidak belum terselesaikan 6 bulan, ya sudah nggak apa-apa, nanti diperpanjang lagi SK-nya 6 bulan ke depan, karena mungkin pada saat itu hasil negosiasi antara kami dengan pihak kreditur belum kelak gitu ya, belum deal gitu ya. Nggak apa-apa, kita tarik ulur saja gitu. Karena umur SK itu bisa diperpanjang gitu. Jadi kok lama nih penyelesaian, ya nggak bisa dibilang seperti itu juga ya, karena pada saat pembuatan SK pun itu sudah mendapatkan keringanan secara sepihak dari kita gitu ya. Jadi itu sudah paling tidak membantu sahabat-sahabat Buncit, karena begitu SK dibuat otomatis perlindungan hukum untuk sahabat Buncit itu sudah diberikan. Jadi segi teror, intimidasi dari pihak DC, FC ya, Deskol atau Field Collector itu, kalau mereka keluar dari jalur ya yang ditentukan oleh Perpu BI ya, ada BI kan punya tata cara penagihan. Kalau mereka sudah mendapatkan SK dari kita, secara otomatis mereka sudah dalam perlindungan hukum gitu, si kliennya dari kantor hukum negara. Biasanya nih, Be, apa sih kendala yang paling umum yang terjadi jika Babe sama tim ke kreditur? Kendala ya, kendala sih nggak ada ya, cuma kadang-kadang ya bentuknya sama orang-orang lapangan lah gitu ya. Ya dimana juga orang lapangan kan tahu sendiri ya caranya seperti apa ya, kadang-kadang dia bikin rame dulu, terus akhirnya kita yang coba untuk menenangkan mereka, memberikan pengertian ke mereka bahwa di sini kami datang bukan untuk bikin rame, kami datang bukan untuk demo ya. Karena ada beberapa waktu kemarin itu tim Babe ke sana, keluarga Babe ke sana itu dikiranya pendemo gitu ya, padahal bukan. Kita di sini malah mau menyelesaikan masalah, bukan malah cari masalah gitu ya. Ya paling bentrok sih nggak, alhamdulillah nggak ada bentrok yang signifikan ya. Tapi pasti ada gitu, pasti ada. Tapi don't worry ya, kita bisa handle. Menyangkut Pak Ahmad Junaidi nih, Be, seberapa pengaruh sih Pak Jun itu buat Babe dan Tangsel gitu? Bapak Ahmad Junaidi SH pengaruhnya sangat luar biasa ya, bahkan beliau sudah memberikan hidup lagi buat kami ya, khususnya dari segi mental ya, segi pikiran, bahkan dari semangat ya untuk kami, karena beliau itu sangat murah hati gitu, memberikan pencerahan ya, terus yang pencerahannya pun gampang dicerna sama kita, gampang dimasukkan ke dalam pikiran, ke hati, yang akhirnya kita membuat tenang pikiran dan hati kita. Itu sangat berpengaruh sekali ya, gitu. Jadi menurut saya sih beliau ini salah satu mentor yang terbaik lah selama saya hidup ya. Saya banyak sih, beberapa orang mentor saya banyak, cuma begitu saya ketemu beliau, alhamdulillah beliau memberikan semangat buat kami, khususnya tim dari cabang kantor hukum Ninggala Alugoro di Tangerang Selatan. Ada pesan, Be, buat Pak Ahmad Junaidi dan yang di pusat kayak Pak Jack atau apa? Siap, pesannya cuma satu, tetap semangat ya Pak Jun, Bang Jack, Mas Imam, Mas Idam, dan advokatku yang lainnya di pusat, tetap semangat. 43 cabang lainnya kan masih banyak ya seluruh Indonesia, jadi tetap semangat aja, jangan kendur semangatnya, karena harapan kami besar kepada bapak-bapak supaya kita kibarkan sama-sama bendera kantor hukum Ninggala Alugoro ini se-Indonesia ya. Itu sih pesan saya ya
Pak Jun, mantap. Kita geser ke ini. Saya boleh. Tangsel kan terkenal solid nih, Be. Siap. Apa sih yang bikin Tangsel sesolid ini? Solid. Nah, kalau solid ini gini, manusia pasti ada plus minusnya, ya. Tergantung dari cara kita membina mereka, ya. Alhamdulillah, Babe punya keluarga, visi misinya sama Babe, ya. Hati dan pikirannya juga sama Babe, ya. Dan akhirnya Babe juga senang, akhirnya Babe semangat gitu ya. Kayak ada Ale, dulu pertama kita punya keluarga nih Pak D, Mang C, ya, terus Incas, ya, terus Kang Ujang, itu yang pertama. Nah, terus akhirnya kita coba bina, kita atur manajemen serapi mungkin, kita atur flow kerja semaksimal mungkin ya, serapi mungkin. Ya alhamdulillah, keluarga buncit yang sekarang akhirnya bertambah. Ale masuk, Sinyo gabung, terus lagi Encang gabung, terus lagi Uda juga gabung. Itu akhirnya bikin semangat kita. Dan alhamdulillah di luar sana juga banyak sih yang mau daftar ke KHNA Tangsel ya. Cuma Babe rem dulu karena satu, kita belum punya kantor masih di rumah Babe nih sekarang ya. Jadi Babe rem dulu, tapi Babe sudah ada gambaran di siapa nih next yang mau masuk ke sini. Babe udah tahu gitu. Paling tidak gini, kenapa buat solid ya, karena misi dan visinya sama. Itu aja sih jawaban intinya. Misi dan visinya sama, pikiran dan hatinya pun juga sama. Jadi ya kalau apa ini mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang, dan kita sendiri juga sudah bertekad bahwa tidak ada dusta di antara kita. Jadi alhamdulillah plak semua ya. Kan perkara di Tangsel tuh banyak nih, Be. Apa yang bikin Babe dan tim itu bisa dengan rileks ngejalaninnya, masih bisa menghibur satu sama lain di keluarga buncit nih, KHNA Tangsel? Bisa rileks menjalaninya ya. Kita buat fun. Misi dan visi Tangsel cuma satu, membantu sahabat-sahabat buncit. Ya alhamdulillah, dengan misi dan visi kita membantu gitu ya, membantu pundi-pundi rezeki mengalir dengan sendirinya. Alhamdulillah. Di situ kita tidak mematok harga ya, mohon maaf. Banyak juga sahabat-sahabat buncit yang kehidupannya sangat tidak mampu ya. Ya ada beberapa dari klien-klien kami yang terdahulu ya bayar pakai Indomie 1 dus ada, ya banyak lah gitu. Babe nggak usah jelaskan, tapi tanpa materi gitu ya. Alhamdulillah ya, kita santai aja karena moto kita dan visi kita adalah Allah itu nggak akan merem gitu. Selama kita niat ikhlas membantu ya, Allah tuh nggak akan merem. Allah pasti mencukupi kebutuhan kita, dan terbukti hampir 1 tahun ya KHNA Tangsel berdiri tegak ya, tanpa bergeming sama sekali ya. Kita yang handle perkara sambil ketawa ketiwi, hahihi, satu-satu selesai dengan memuaskan. Alhamdulillah, berkat doa si klien juga dan doa kita semua, ya kan? Itu. Bicara tim nih, Be ya. Siapa nih dari keluarga buncit yang paling nyebelin, ngeselin? Nyebelin yang ngeselin ya? Kocak lah mungkin. Yang nyebelin ngeselin sih nggak ada, tapi yang ngejengkelin banyak. Enggak. Semuanya ada plus minus pasti ya. Kayak Mang C, ya Pak D,
punya kelebihan tersendiri, Mang Jack punya kelebihan tersendiri, ada Sinu, ada Ale, ada Inces gitu ya. Kita berbaur lah, saling mengisi. Kadang-kadang ada yang nggak bisa masuk, sorry ya gue nggak bisa masuk nih karena ada keperluan keluarga. Oke. Ada yang bilang oke, besok jam 8 ya datangnya jam 11 itu ada. Cuma ya udahlah gitu loh, kita juga bukan kantor yang memang manajemennya masih gini. Manajemen kami bukan berarti manajemen yang tidak bagus ya, tapi manajemen yang memang berangkat dari persaudaraan gitu ya. Kami kan partners gitu loh, kita keluarga, jadi tidak terlalu dituntut dalam hal dalam hal kedisiplinan. Maksudnya mereka semua juga disiplin kok. Babe nggak bilang mereka nggak disiplin, mereka disiplin. Cuma azas yang kita utamakan di sini adalah azas bahwa yuk, profesionalitas kerja kita adalah membantu mereka yang berperkara. Di luar itu ya sudah, kita saling menutupi aja, saling mengisi. Ya, kemarin sempat sakit tuh, banyak yang sakit keluarga Babe, dari mulai Pak D dulu sakit, terus Ale sakit, dari Ale Sinyo sakit, Inces sakit, yang bertahan cuman Encek juga sempat keluar kota kan waktu itu, bapaknya meninggal dunia. Jadi yang pada saat itu kalau nggak salah hampir 2 minggu cuma Babe sama Encang aja yang aktif gitu ya. Udah juga kerja, malah kadang-kadang Babe sendiri yang aktif, yang apa gitu. Selama kita komunikasi ya, ada informasi, koordinasi, no worries gitu. Jadi kita saling mengisi, nggak ada yang nyebelin, nggak ada yang ngeselin, yang ngejengkelin banyak. Siapa tuh biasanya? Sinyo. enggak lah, semuanya baik-baik semua. Ada pesan buat mereka semua, mungkin satu-satu Babe mau ngasih pesan ke mereka. Ngasih pesan ke mereka apa ya pesannya ya? Dimulai dari Pak D mungkin. Boleh. Dari Pak D. Cuman gini, mungkin kalau individu sih nggak ada ya, semuanya mereka punya apa ya, prinsip masing-masing, dan Babe suka prinsipnya mereka. Yang Babe berpesan kepada mereka cuma 2 sebenarnya. Yang pertama ini tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Teguhkan hati dan pikiran, menyamakan visi dan visi, misi dan visi ya, untuk membantu. Itu jangan sampai berubah mindsetnya. Jadi ya kita nggak akan munafik lah, kita butuh. Apalagi semua kebanyakan tim Babe, keluarga Babe ini sudah berkeluarga semua kan, sudah punya anak ya, gitu ya, pastilah butuh ya, materi itu butuh untuk menafkahi keluarga. Jadi dengan semangat, insya Allah tanpa merubah visi dan misi, insya Allah pundi-pundi rezeki ya Allah tadi akan mencukupi kebutuhan kita, pasti akan terus konsisten. Ya, yang kedua, cuman satu ya, sekarang ini kan banyak virus di mana-mana ya. Jadi pesan Babe sih cuman ya benar-benar jaga kesehatan aja. Ya, khususnya untuk Sinyo. Sinyo ini tidurnya malam mulu, begadang mulu, ronda mulu. Kadang-kadang ronda di kampung ini, kadang-kadang ronda di kampung orang dirondain. Ya, jangan. Ya untuk Sinyo khususnya jangan tidur malam sering-sering. Kita sakit, ya. Kalau udah sakit susah. Itu kan belum punya bini. Kalau udah punya bini baru, nanti ntar, udah ada calon ya. Ntar Babe yang ngurusin calonnya beres, ntar punya mau ya. Itu. Aduh. Harapan Babe nih pribadi untuk KHNA Tangsel ke depannya seperti apa? Harapan Babe untuk KHNA Tangsel. Harapannya KHNA Tangsel tetap kuat ya, tetap solid, cepat punya kantor ya, karena alhamdulillah sahabat-sahabat Buncit yang percaya sama KHNA Tangsel itu semakin kesini semakin banyak, alhamdulillah.
Ya banyak yang datang dari pagi sampai ketemu malam, kadang-kadang jam setengah 12 masih ada klien datang gitu ya. Tempatnya juga ala kadarnya gitu ya. Berharap sih kedepannya Kahena Tangsel punya kantor ya, benar-benar ada ruang kerja, ruang meeting, bisa apa ya, benar-benar bisa fokus gitu ya dalam menjalani tugas membantu sahabat-sahabat buncit ya. Jadi kan kadang-kadang kalau di rumah suka ya adalah beberapa urusan-urusan rumah tangga yang terselingi gitu. Jadi bukan benar-benar kerja profesionalitas kerja, tapi ya terselingi sama masalah-masalah keluarga. Terus yang kedua, selain punya kantor ya itu tetap semangat, tetap solid ya. Jangan ada unek-unek di dalam hati kita masing-masing dari member tim ya atau keluarga buncit. Dan Babe yakin kok itu akan terlaksana karena Babe tahu kok individu keluarga Babe lebih tahu. Oke? Babe kan pernah bilang waktu itu ya, semakin tinggi bendera kita, semakin kuat angin yang Betul. berhembus gitu. Cara Babe untuk apa ya, kayak orang-orang yang gak suka sama kita itu, Babe mengatasi ini dengan seperti apa sih? Pasti ada negatif positif dalam hidup ya. Kembali lagi yang namanya bendera atau merek kita semakin tinggi, bendera semakin tinggi itu anginnya semakin kencang gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bendera nih nggak lepas dari iketannya gitu ya. Iketannya itu yang harus kita kencengin. Jadi dengan kata lain filosofinya adalah ikatan tali bendera itu supaya kencang di tiang, berarti kita harus semakin solid ya. Semakin solid, semakin percaya satu sama lainnya, harus semakin mendukung satu sama lainnya ya. Jadi hinaan, cacian, tipu muslihat atau fitnahan dari orang-orang luar, insya Allah bisa kita tampis gitu. Karena banyaklah ada yang bilang musuh tuh nggak hanya dari luar kok. Betul, musuh di dalam juga ada, musuh dalam selimut kan ada tuh filmnya, musuh dalam selimut, selimut dalam musuh, musuh dalam selimut ya kan. Nah, cuma itu bisa kita siasati kok kalau kita solid gitu. Ya, jadi benahi manajemen ya, lebih profesional, lebih punya keterikatan keterikatan emosional dalam berkeluarga ya, menjadi family member. Terus juga ya itu tadi nggak ada dusta di antara kita gitu. Dengan adanya begitu, tali benderanya akan kencang tuh di tiang, nggak akan goyang. Mau angin badai, topan, puyuh, tetap berkibar terus tuh bendera. Berarti bisa dibilang Babe itu lebih meningkat internal dibandingkan head speed di luar gitu ya. Iya. Eksternal Babe bisa dibilang cuma 5% Babe pikirin gitu ya. Mereka mau mencercah kita, mau muji kita, mau hina kita, mau memberikan apresiasi ke kita, itu hak mereka. Yang penting kita jangan goyah. Kalau kita dapat banyak pujian, jangan takabur gitu kan. Tetap konsisten, tetap tenang, tetap santai ya kan, kita relax. Kadang-kadang malah kalau orang pujian kan suka, wah ini gue dadanya kebusung gitu, kayaknya jangan. Nah nanti kan pasti mereka yang akan nilai lagi ke kita kan, balik-baliknya lagi kita akan dinilai lagi ke mereka. Karena penilaian mereka nggak hanya sekali dua kali, mereka akan melihat terus perkembangan kita. Ada nggak perubahan? Konsisten nggak nih, gitu ya? Oh dulu begini, sekarang begitu, berarti ini orang lupa kacang, lupa kulitnya. Itu bukan Babe banget, dan Babe akan menerapkan itu kepada keluarga-keluarga Babe, khususnya keluarga buncit. Super sekali ya. Ada jarum kali super. Sebagai penutup nih, Be, ada nggak sih pesan dari Babe yang menyangkut emosional Babe atau apa kepada ya apapun lah itu, pesan penutup buat kita? Pesan penutup ya, intinya gini, selama Babe bekerja bisa dibilang ini pekerjaan Babe yang
baru kali ini Babe punya aktivitas ya, pekerjaan yang sifatnya bisa dikategorikan 70% lah. 70% itu sosial ya, 30% Babe nggak munafik, Babe juga cari duit gitu ya, karena Babe punya anak bini yang harus Babe nafkahin kan gitu. Selama Babe di KHNA, alhamdulillah kok rezeki Babe ngalir gitu. Karena ya banyak Babe tolong sahabat-sahabat buncit yang Babe pikirannya nggak ke arah uang. Pikiran Babe cuman ya udah gue bantu. Ini Babe benar-benar makasih banget sama Pak Jun ya. Pak Jun matur sembah nuwun Pak. Bapak dan teman-teman advokat lain sudah bisa memberikan hidup seperti yang aku sampaikan pada saat di Surabaya. Jadi kami ini hidup alhamdulillah karena Allah gitu ya. Karena Allah mempertemukan kami kepada Pak Jun. Karena sebelum-sebelumnya ya banyak ombak ya, banyak badai yang harus kita lalui. Ya masih kadang-kadang nyangkut di sana, nyangsang di sini, ngejepit di situ gitu ya. Cuma selama ini Babe gabung sama KHNA dan punya keluarga buncit yang luar biasa ya, sangat loyal, sangat profesional. Ya pundi-pundi rezeki itu ada aja gitu. Ya, jadi wow, keren. Babe tetap akan semangat bantu sahabat buncit melalui kantor hukum Nenggala Aluhur. Ya, Pak Jun, nun sewu ngapunten, dukung Babe terus, dukung aku terus, KHNA Tangsel khususnya, dan dukung juga teman-teman cabang yang lainnya supaya kami bisa sesukses Bapak ya, bisa membantu seperti apa yang menjadi visi dan misi Bapak. Ya, Pak Jun, matur nuwun. Ya, terima kasih Babe atas waktunya. Semoga pesan-pesan ini kita bisa mengedukasi semua kalangan masyarakat ya. Bisa yang punya utang itu jangan khawatir akhirnya, bahwa kita di sini juga akan membantu ya Be. Terima kasih atas waktunya Be. Salam buncit. Bro, tukang es bro.